Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan jumpa lagi ya, kawan-kawanku yang ada di seluruh Indonesia. Salam jumpa dengan channel kami 3 Putri Berkah. Baiklah kawan-kawan, kali ini kita membahas tentang kelebihan dan manfaat daripada daun suji. Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan ini menyebutnya daun pudak setegal ya. Tapi kalau di luar daerah Kalimantan, khususnya di Pulau Jawa, itu yang saya dengar menyebutnya daun suji ya. Nah, jadi daun suji atau pudak setegal ini banyak sekali mengandung berbagai macam khasiat. Dan salah satu daun suji ini adalah biasa dipakai ibu-ibu. Ini adalah untuk pewarna bikin kue ya. Jadi pewarna ini alami, bukan pewarna buatan ya. Nah, jadi hijaunya pun kalau dibikin kue ya terang, dan hijaunya itu agak tua ya. Nah, jadi makanya bagus. Nah, jadi manfaat dan kegunaan daripada daun suji ini selain daripada untuk pewarna bikin kue, juga ada berbagai macam khasiat dan manfaat daripada daun suji ini ya. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita membahas dan melanjutkan video saya ini, jangan lupa ya dukung terus channel kami dengan cara apa? Dengan cara mensubscribe, like, komen, dan di-share agar kami semangat terus untuk membuat konten-konten atau video tentang dunia herba ya, tentang seputar tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada tumbuh di sekitaran rumah kita ya, ataupun di hutan-hutan ya. Nah, jadi baiklah kali ini kawan-kawan, saya ingin berbagi tips kepada kalian tentang kelebihan dan manfaat daripada daun suji ya, atau daun pudak setegal kalau kami di Kalimantan nyebutnya. Baiklah kawan-kawan, dukung terus ya, dan jangan di skip ya agar kita tidak gagal paham, karena niat dan tujuan saya adalah untuk berbagi tentang tanaman-tanaman yang bisa kita ambil manfaat untuk menjadikan obat bagi diri kita ya, ataupun keluarga kita. Baiklah kawan-kawan, daun suji ataupun daun pudak setegal ini ada 24 manfaat, dan ini sudah alhamdulillah menurut kepercayaan orang tua dulu, termasuk nenek moyang saya, ini adalah sangat multiguna untuk mengobati berbagai macam jenis-jenis penyakit. Apalagi sekarang ini ya, saat musim hujan dan musim panas, sering orang terkena penyakit, apalagi imun tubuh kita menurun. Nah, itu cepat sekali terindikasi kena penyakit, atau terutama batuk-batuk ya. Nah, jadi ini adalah langkah atau pertolongan pertama bagi kita semua ya. Daun suji ini satu khasiat dan manfaatnya dapat menyembuhkan batuk kering atau batuk berdahak. Nah, jadi daun suji ini adalah langkah pertama untuk kita mengobati batuk berdahak ataupun batuk kering. Terus caranya, kalian ambil 7 atau 9 lembar, kalian rebuslah dengan 2 cangkir atau 2 gelas air. Setelah kira-kira 1 gelas atau kurang 1 gelas, nah selagi hangat ya, kalian minum. Dan juga dikasih nanti ya habatus sauda, juga dengan bawang putih ya, bawang putih yang sudah disangrai 1 sihung ya. Nah, seperti ini. Jadi selagi hangat kalian minum. Lebih bagus juga nanti kalian buati jahe ya, jahe 1 ruas tangan ya. Nah, jadi untuk mengobati atau mengatasi batuk berdahak atau batuk kering. Terus yang kedua itu dapat mencegah dan dapat menyembuhkan kanker darah. Nah, jadi bagi kawan-kawan dimanapun kalian berada, seandainya keluarga kalian ada terindikasi kena kanker darah, jadi insya Allah dengan rajin mengkonsumsi daun suji ini atau daun pudak setegal ini, insya Allah segala kanker ya, khususnya atau yang utama ya kanker darah, insya Allah akan teratasi dan akan dapat sembuh dengan daun suji ini. Terus yang ketiga itu dapat mengobati spilis, nah atau raja singa. Jadi caranya kalian ambillah
13 atau 15 lembar. Setelah itu kalian cuci bersih. Setelah dicuci bersih, lalu kalian tumbuk halus. Nah, setelah ditumbuk halus, jadi airnya diminum, dan sisa ampasnya tadi kalian oleskanlah sedikit-sedikit ke bagian yang kena raja singa tadi ya, atau penyakit spilis ya. Nah, seperti itulah cara pemakaiannya. Terus yang keempat itu dapat menyembuhkan penyakit biri-biri. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang sering tidur pagi ya, nah itu tidak menutup kemungkinan nanti akan terkena penyakit biri-biri. Jadi dengan cara mengkonsumsi atau merebus daun suji ini, insya Allah biri-biri kita akan sembuh ya. Terus yang kelima itu dapat menyembuhkan disentri. Nah, jadi kawan-kawan, di saat musim hujan panas ini, nah itu penyakit disentri sering menyerang ya. Jadi untuk mengantisipasi atau langkah-langkah pertama untuk mengobatinya yaitu dengan cara merebus daun suji ini 7 atau 9 lembar. Setelah itu 1 gelas. Nah, lebih bagus lagi nanti kalian tambahkan lagi dengan kunyit kuning dan juga dengan daun jambu biji ya, atau yang pucuk jambu biji. Insya Allah dengan cara seperti itu nanti disentri kalian akan dapat teratasi dan akan sembuh ya. Terus yang keenam itu dapat mencegah sakit nyeri di waktu haid. Nah, bagi ibu-ibu atau kaum putri dimanapun kalian berada, jadi apabila kalian ada merasakan di saat kalian haid atau datang bulan ya, rasa nyeri waktu haidnya, jadi dengan merebus daun suji ini itu ambil 11 atau 13 lembar. Jadi kalian rebus ya, kira-kira 3 cangkir, tinggal 1 cangkir atau kurang pada 1 cangkir. Insya Allah kalian amalkan atau kalian konsumsi ya pagi dan sore. Insya Allah rasa nyeri yang waktu datang haid itu akan teratasi dan akan sembuh ya. Nah, jadi yang ketujuh itu adalah penawar segala racun. Jadi bagi kawan-kawanku yang sering napak tilas ke hutan-hutan ataupun di mana kalian berada, kalau kalian ada terindikasi kena racun ya, terutama racun-racun binatang yang berbisa, jadi kalian ambil 1 atau 2 lembar, terus kalian kunyah. Setelah kalian kunyah, lalu kalian tempelkanlah di bagian yang terkena gigitan binatang-binatang berbisa ya. Insya Allah racunnya tidak akan menyebar ke seluruh tubuh kalian, dan insya Allah racunnya akan keluar ditariknya oleh daun suji ini. Nah, jadi daun suji ini walaupun daunnya kecil, akan tetapi banyak sekali mempunyai khasiat dan manfaat ya. Terus yang ke-8 itu dapat menurunkan kadar kolesterol. Nah, jadi bagi kawan-kawan atau ibu-ibu atau bapak-bapak, saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia, kalau kalian ingin mengantisipasi atau dapat menurunkan kadar kolesterol di tubuh kalian, rajin-rajinlah mengkonsumsi daun suji ini. Dengan cara apa? Direbus ya. Dengan cara direbus, insya Allah kadar kolesterol kalian akan turun dan insya Allah juga akan stabil ya. Terus yang ke-9 itu dapat menurunkan gula darah. Nah, jadi bagi kawan-kawan atau bapak-bapak atau ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimanapun kalian berada, jadi kalau kalian sudah ada terindikasi penyakit gula darah, jadi dengan cara mengkonsumsi daun suji ini, insya Allah gula darah kalian akan turun dan akan normal kembali ya. Jadi caranya gimana? Jadi caranya kalian ambillah beberapa helai daun suji ini. Nah, setelah itu kalian rebus. Nah, jadi diamalkanlah dalam seminggu itu 3 atau 4 kali ya. Nah, jadi diutamakan meminumnya di waktu kalian mau tidur, meminum dan disajikan sewaktu hangat ya. Nah, terus yang ke-10 itu dapat bagi kawan-kawan yang sering mengkonsumsi atau meminum daun air daripada rebusan daun suji ini, itu dapat menangkal radikal bebas. Nah, radikal bebas ini adalah semacam virus-virus yang akan
menyebarkan penyakit-penyakit yang mematikan seperti kemungkinan besar seperti kanker, tumor, dan pankreas juga, atau penyakit-penyakit yang lain ya. Terus yang ke-11 itu dapat mencegah dan mengobati penyakit kanker. Nah, jadi bagi ibu-ibu atau saudara-saudariku yang ada di seluruh Indonesia, kalau ada keluarga kalian ataupun yang sudah terkena penyakit kanker, ini daun suji ini dapat mencegah dan dapat mengobati kanker. Jadi caranya kalian konsumsilah rebusan daun suji ini tadi. Nah, setelah itu jadi caranya kalian ambillah 17 lembar daun suji ini tadi. Setelah itu kalian bersihkan dan kalian cuci sampai steril betul. Setelah kalian cuci, lalu kalian tumbuk halus. Nah, jadi setelah ditumbuk halus, jadi langsung diminum airnya aja, dikasih air hangat sedikit terus diminum. Dan apabila tumornya tuh udah termasuk kanker payudara, nah jadi racikan atau sisa ampasnya tadi bisa kalian tempelkan ke bagian yang terindikasi kena kanker ya. Terus yang ke-11 itu yang ke-12 itu dapat mengobati pencernaan atau sembelit. Nah, jadi bagi kalian merasa perut sakit atau pencernaan merasa nyeri ataupun sembelit ya, jadi dengan merebus air daun suji ini, insya Allah pencernaan kalian akan lancar dan sembelit kalian akan sembuh ya. Terus yang ke-13 itu dapat mengobati sakit perut. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang sakit perut, jadi kalian ambillah 7 atau 8 lembar daun suji ini, lalu kalian tumbuk halus. Setelah itu kalian oleskanlah ke bagian perut kalian yang sakit. Terus yang ke-14 itu dapat mengobati sakit gigi. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang ada sakit gigi, jadi ambillah 1 lembar, setelah itu ditumbuk halus. Setelah ditumbuk halus, kalau memang giginya itu ada berlubang, nanti kalian kasihlah di lubangnya daripada daun suji ini tadi. Insya Allah yang biasa menurut keterangan dari orang tua kami, dengan hitungan menit pun insya Allah sakit gigi kalian akan bisa sembuh dan teratasi ya. Terus yang ke-16 itu dapat membangun sel-sel yang rusak. Artinya dengan rajin mengkonsumsi daun suji ini, jadi sel-sel tubuh kalian yang sudah ada terindikasi rusak itu akan disembuhkan dengan daun suji ini. Artinya sel-sel yang dulu hancur akan datang sel-sel yang baru. Jadi tubuh badan kita akan fit lagi ya. Terus yang ke-17 itu dapat mengobati penyakit kulit. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang ada terindikasi penyakit kulit ataupun gatal-gatal, nah jadi dengan mengambil daun suji ini tadi, terus ditumbuk halus dan airnya dijadikan satu dengan sisa ampasnya, kalian oleskanlah ke bagian penyakit-penyakit kulit yang ataupun gatal-gatal ya. Terus yang ke-18 itu meningkatkan imun di dalam tubuh kita. Nah, jadi bagi kalian kawan-kawan yang ingin menambah imun tubuh kalian agar terhindar daripada segala macam radikal bebas atau penyakit-penyakit yang akan bersarang atau sel-sel yang akan membuat jaringan-jaringan penyakit itu datang, lalu dengan rajin kalian mengkonsumsi tanaman daun suji ini, maka imun tubuh kalian akan bertambah dan akan stabil. Terus yang ke-19 itu dapat melancarkan aliran darah. Nah, jadi bagi kawan-kawanku yang ada di seluruh Indonesia, seandainya kalian ada pengentalan darah ataupun darah tidak lancar, jadi dengan rajin mengkonsumsi daun suji ini, insya Allah akan melancarkan aliran darah kalian dan akan setelah darah kalian lancar, maka kalian akan mendapatkan tubuh yang sehat ya. Terus yang ke-20 itu dapat menurunkan darah tinggi. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang sudah ada terkena darah tinggi, jadi dengan rajin mengkonsumsi daun suji ini, yaitu sehari 2 kali, yaitu pagi sebelum makan, siang atau malam sebelum tidur. Jadi caranya ambil 5 lembar, setelah itu kalian rebus 1 gelas air, nah tinggal 1,5 gelas, lalu kalian diminum selagi hangat ya. Jadi diamalkan atau sering dikonsumsi itu sehari 2 kali, pagi sebelum makan,
malam atau siang sebelum tidur ya. Nah, terus yang ke-21, nah ini dapat menyembuhkan atau menyehatkan jantung. Jadi bagi jantung kita yang ada kita rasa ada bermasalah, kurang sehat, lalu dengan rajin mengkonsumsi rebusan daun suji ini itu dapat menyehatkan jantung kita. Terus yang ke-22 itu dapat mengobati sesak napas atau asma. Nah, jadi bagi kalian kawan-kawan yang yang sering susah bernapas ataupun kena asma, di saat hujan kalian kena asma, susah bernapas, di saat kena debu kalian kena asma dan susah bernapas. Jadi dengan rajin mengkonsumsi daun suji ini sebanyak sehari 3 kali, yaitu 2 lembar atau 3 lembar direbus dengan 1 gelas air. Setelah itu diminum, pagi setengah gelas, siang setengah gelas, mau tidur setengah gelas. Insya Allah dengan izin Allah Ta'ala dalam kurun waktu 2 atau 3 bulan ke depan, insya Allah akan Allah Ta'ala sembuhkan berkat daun suji ini tadi ya. Terus yang ke-33 itu dapat mengobati paru-paru. Nah, jadi Pak, bagi kawan-kawan yang mana sudah paru-paru kalian rusak, terutama bagi perokok ya. Jadi dengan rajin mengkonsumsi daun suji ini, maka paru-paru kalian akan teratasi dan akan bersih ya. Jadi baiklah kawan-kawan, sebelum saya mengakhiri video saya ini, mudah-mudahan apa yang saya berikan atau tip-tipkan kepada kalian itu bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan saya senantiasa selalu mendoakan kepada kalian. Bagi yang menonton channel kami 3 Putri Berkah ini, mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan Allah Ta'ala kesehatan dan dijauhkan daripada segala penyakit-penyakit yang mematikan, dan diberikan kemudahan segala urusan, dan diberikan rezeki yang berlimpah, dan dipanjangkan umur di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah kawan-kawan, mudah-mudahan dengan sedikit konten video saya ini, mudah-mudahan kalian bisa terhibur dan dapat kalian bisa mengambil manfaatnya daripada daun suji yang hebat ini ya. Yang hebat, daun suji yang hebat, kecil tapi hebat, dan daunnya pun agak hijau tua ya seperti ini, dan panjang. Jadi kenalilah daun suji ini, mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dan faedahnya daripada kelebihan dan manfaat daripada daun suji ini. Terima kasih banyak kawan-kawanku, dukung terus ya channel kami dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.